Bapak Mama semua yang sudah jauh-jauh untuk hadir di tempat ini bertemu dengan saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ya, salam balik katanya. Nah, kalau di PSI kita ada yel-yel sedikit. Ya. Karena ini bergabung semua jadi agak sulit buat saya untuk kasih aba-aba. Nah, jadi saya ungkapkan satu. Kalau saya bilang mana solidaritasmu, jawaban Bapak Mama, Bro and Sis adalah aku bisa. Coba saya tes. Bedanya maju dulu. Mana solidaritasmu? Aku PSI. Mana solidaritasmu? Mana solidaritasmu? Luar biasa, tepuk tangan buat semuanya. Bapak Mama semua, saya bukan orang SPD, saya sudah kesini 5 kali. Ya, saya sudah berkeliling pertama kali diajak oleh Bro Laurentius yang tadi bicara di depan, kami langsung berkunjung 14 desa. Kemudian lanjut lagi 8 desa. Kemudian lanjut lagi keluar masuk desa. Dan akhirnya sampai ke tempat ini bertemu perwakilan dari 8 desa. Sebagai ketua Dewan Pembina untuk PSI Nusa Tenggara Timur, saya sudah berkeliling 18 kabupaten. 18 kabupaten. Artinya apa? Saya keluar masuk kampung ini sudah biasa. Saya pernah tidur dengan masyarakat, saya pernah pipis di samping kandang babi, saya pernah ke WC yang tidak ada pintunya, ada juga yang tidak ada atapnya. Saya sudah biasa, saya sudah alami itu semua. Saya sudah lulus. Ya. Bapak Mama semua, dapil saya hanya 12 kabupaten, tapi saya sudah berkeliling 18 kabupaten, saya masih kurang 4 di NTT ini. Yaitu Ngada, Nagekeo, Flores Timur, dan Lembata. Pertama kali saya masuk NTT itu bukan kemarin waktu mau jadi caleg. Ya, jadi caleg baru tahun 2022. Saya di sini dari tahun 2015. Ya. Pada saat Covid saya di sini. Pada saat Seroja saya di Sumba, saya tidak bisa pulang karena bandara ditutup. Ya. Pada saat Covid saya membawakan vaksin sekitar 7.000 dosis yang saya suntikan untuk NTT dari pihak swasta tanpa bantuan pemerintah. Yang saya bilang begini, orang NTT ini lucu-lucu, mukanya ganteng-ganteng, badannya gagah, tatonya di mana-mana, ketemu jarum suntik lari semua. Betul? Betul, lari semua. Akhirnya apa? Akhirnya kita pakai dengan bantuan TNI, angkut masyarakat, suntik Bapak, kalau perlu suntik di tatonya. Supaya sembuh semuanya. Akhirnya NTT menjadi salah satu provinsi yang tingkat kematiannya paling kecil. Ya, semuanya selamat rata-rata. Tahun 2015 saya datang, gaji guru honorer 200.000 1 bulan. Betul? Ada yang guru honorer di sini? Tidak ada ya? Banyak. Mungkin ada yang kenal guru honorer. Tahun 2015 gaji 200.000 1 bulan. Sakit hati kita lihat. Kenapa? Guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa, mengajar anak-anak, anaknya sendiri di rumah belum tentu bisa makan. Betul? Akhirnya kami berikan pelatihan untuk para guru, karena prinsip kita, kalau guru pintar, muridnya pintar. Kalau gurunya tidak pintar, muridnya lari semua. Kita berikan latihan untuk guru-guru, kita bawakan gurunya, para guru, profesor dari Bandung, kita latih mereka, kita berikan operasional. Salah satu jebolan terbaik adalah namanya Bapak Gerson. Beliau adalah kepala sekolah terbaik di Indonesia, asalnya dari Sumba. Ya. Kemudian saya punya 24 anak karate. Kenapa saya bilang anak karate?
Karena anak-anak ini adalah anak-anak yang tidak punya bapak. Kerjanya sehari-hari mabuk, main parang, ya, bertengkar, kelahi. Dicap anak-anak tidak punya masa depan. Itu fakta. Akhirnya apa? Dengan bantuan TNI kita latih anak ini karate. Setiap malam mereka latihan karate bela diri. Shotokan. 2 tahun lalu, puji Tuhan 8 anak bertanding di Surabaya. Pulangnya 8 medali Bapak Mama. Anak Sumba semua. Yang anak Sumba semua. Tahun lalu 3 orang bertanding ke Denpasar di Bali untuk kejuaraan nasional. Kenapa saya bilang saya tahu? Ya saya tahu karena saya yang bayar. Saya tahu karena saya yang belikan tiket untuk mereka. Mereka pergi bertanding, pulang 3 medali emas. Semua anak Sumba. Bapak mama mereka bukan lagi anak tanpa bapak. Mereka bukan lagi anak kampung yang suka kelahi, tidak ada masa depan. Mereka adalah anak-anak atlet nasional. Sebentar lagi otomatis PNS. Hidup mereka berubah. 71 anak beasiswa. Semuanya rata-rata anak petani. Bukan keluarganya Ibu Jen. Ibu Jen sudah lulus. Saya tidak perlu lagi beasiswa. Anak-anak ini sekarang ada 1 yang sudah menjadi karyawan Bank BCA di Waingapu, 1 sudah ada di Jerman, 1 lagi sudah bekerja di Jakarta, dan banyak cerita-cerita bagus lainnya. Barusan saya mendapatkan WA. Mama, saya dapat hadiah di Jerman 10.000 euro. 10.000 euro kali 17.000 itu 170 juta. Ya. Nanti sampai dia lulus tahun depan, dia akan mendapatkan uang 300 juta. Saya bilang, Evil, kamu bawa pulang itu uang, kamu bantu bapak mama di rumah 300 juta, maka tingkat kemiskinannya putus di keluarga itu. Yang kita tolong bukan 1 anak, tapi 1 keluarga. Itu yang saya mau. Kenapa? Karena segala macam masalah lahirnya dari kemiskinan. Tidak bisa sekolah karena kemiskinan. Tidak bisa bangun sumur bor dan segalanya karena kemiskinan. Kejahatan lahirnya dari kemiskinan. Kalau mereka punya banyak uang, masa mau jadi pencuri? Betul? Maka itu yang kita kerjakan adalah memotong rantai kemiskinan. Itu adalah pekerjaan kita bersama. Di SBD ini memang bukan tanah lahir saya. Sumba Timur saya anggap rumah kedua saya karena saya sudah lebih lama di sana. Di SBD hari ini setelah kampanye saya akan mengunjungi titik di mana saya bantu air. Kalau di Desa Kodi saya ada bantu sumur bor 89 meter. Kemarin Bro Stefanus kemudian membawa saya ke satu desa dan mewakili saya, kalau nggak salah namanya Wikambala ya. Wikambala yang kita bantu air dan akhirnya masyarakat bisa merasakan air bersih setelah bertahun-tahun tidak bisa. Di WJW Selatan sore ini kami akan mengunjungi bantuan air yang sudah saya berikan juga. Barusan dari Sumba Barat, saya baru dari Sumba Barat, Bapak Mama baru sampai langsung ke tempat ini. Kemarin kami ada tempat di Watu Karere, Sumba Barat. Di situ adalah penerima genset untuk ngangkat air. Setelah 3 tahun air itu tidak bisa naik. Baru tahun ini mati. Saya tidak bisa teriak sampai sana. Ini listrik dan Bargau. Masyarakat 2 dusun yang saya bantu program genset untuk pengairan. Jadi tahun ini pertama kalinya dalam 3 tahun mereka bisa mengairi sawah.
Nah, Bapak Mama semua, saya juga sebenarnya bingung kalau masyarakat minta bantuan karena terlalu banyak. Contohnya, bulan Desember kemarin kita musim tanam, betul tidak? Betul? Saya tahu Desember itu musim tanam, maka bulan Oktober saya sudah datangkan pupuk dari Jawa 17 ton. Bukan 1-2 kilo, 17 ton. Bibit padi 1 ton dari Surabaya. Bibit jagung 1 ton dari Surabaya. Cukup tidak? Tidak cukup. Tidak cukup. Kurang. Setuju? Percaya atau tidak? 17 ton itu seharusnya jatah saya 25 ton, saya kena potong. Ya. Nah, kemudian lagi, seminggu saya tidak pegang WA, tapi kalau di WA itu setiap hari ada pesan, Mama tolong bantu saya karena ada jenazah tiba dari Bali atau Kalimantan, kami perlu bawa pulang ke kampung. Biaya ambulan 1 juta, betul tidak? Betul. Ada yang lebih? Kalau jauh. Ada, kalau jauh sampai 2-3 juta. Betul tidak? Seminggu 5 juta. 1 bulan 20 juta hanya untuk mengantar jenazah. Akhirnya apa yang saya lakukan? Mati lagi. Mati itu, Pak. Gini aja ya. Memang kita harus penuh ujian. Ya, perjuangan itu berat. Akhirnya setelah banyak membantu mengantarkan jenazah pulang, saya sekarang menyumbangkan ambulans gratis. Ya. Nomor teleponnya ada, supirnya tidak perlu dibayar uang rokok, BBM tidak perlu bayar, supirnya saya gaji, operasional uang Filipina tidak perlu. Ya, pelayanan itu sepenuhnya gratis. Tapi Bapak Mama, saya tidak berharap Bapak Mama telepon ambulans, betul tidak? Kalau telepon ambulans artinya ada yang sakit. Kita mau, kita berdoa semuanya sehat. Ya, jadi amin, kita tidak perlu ambulans. Tapi program ambulans saya sudah berjalan 1,5 tahun dan sudah mengantarkan jenazah lebih dari 250 jenazah pulang ke kampung halaman. Jadi esensi dari politik itu adalah politik yang menggunakan kekuasaan dan sumber daya untuk menolong banyak orang, bukan politik yang ini otak isinya mental proyek. Sedikit-sedikit proyek. Orang tanya pertama kali saya di NTT waktu mau jadi caleg, Ibu Jen, kalau Ibu Jen tidak jadi DPR RI bagaimana? Kalau Ibu Jen tidak jadi DPR RI, Ibu Jen tinggal balik ke kantor, saya bukan pengangguran. Ya. Kalau Ibu Jen jadi bagaimana? Kalau Ibu Jen jadi, saya keluar dari kantor sebagai direktur, maka saya melakukan tugas-tugas sebagai seorang pelayan rakyat. Sesimpel dan sederhana itu. Lalu ada juga yang bilang, Ibu Jen mau cari uang di NTT. Saya tanya balik, uang apa yang ada di NTT? Sama. Uang apa itu? Tidak ada. PAD provinsi pun minus. Jadi saya bilang sekarang, kita ini di politik itu menggunakan kekuasaan untuk kebaikan orang banyak. Contohnya, saya kasih beasiswa 2 anak 1 tahun sekolah 4 tahun gratis dari dana pribadi. Tahun ini saya tambah 2, saya tambah 1 undana jadi 3. Universitas Nusa Cendana di Kota Kupang. Tapi kalau saya ada di Komisi 10 DPR RI, itu beasiswa bukan cuma 2 atau 3 1 tahun, tapi 20.000. Untuk siapa? Untuk masyarakat NTT, bukan keluarga Ibu Jen. Keluarga Ibu Jen rata-rata sekolah di luar negeri. Untuk anak-anak NTT, bukan saya. Ya,
Misalnya saya sekarang bawakan pupuk 17 ton dari dana pribadi. Saya tidak ngomong 1-2 juta ini, saya ngomong ratusan juta ya. Tapi kalau misalkan saya tahu pupuk subsidi itu 135.000, tidak? Iya, betul. Pupuk subsidi 135.000, tapi kalau non subsidi itu bisa 400 sampai 500.000, betul? Nah, yang saya bawakan pupuk non subsidi semua. Jadi kita ini ngomong bukan cuma 1-2 juta, tapi ratusan juta. Dan apa yang terjadi? Hanya 17 ton hanya bisa membantu sebagian masyarakat. Tapi kalau kita ada di Komisi 4 dan di Komisi Pertanian, Perikanan, Kehutanan, berapa juta ton yang kita alihkan? Makanya jadi pejabat yang kita pikirkan adalah kebaikan banyak orang, karena kita sudah cukup dengan diri sendiri. Bukan ini otak diisi dengan proyek. Proyek dan proyek. Makanya di PSI kita bilang kita hadir kerja untuk rakyat, bukan stiker untuk rakyat. Ya, kita betul-betul hadir, kita kerja. Tapi Bapak Mama, yang terjadi adalah di SBD kita tidak punya kursi. Di provinsi tidak ada perwakilan dari Sumba lewat PSI. Ya. Di SBD tidak ada dewan, di RI apalagi. Berarti masyarakat tidak percaya dengan kita yang sudah bekerja. Masyarakat tidak percaya dengan kita yang bekerja, atau ada uang 100.000 di ujung yang datangnya sehari sebelum pemilu, datangnya 5 tahun sekali, betul nggak? Terima kasih mama-mama, jujur bapak-bapaknya diam aja. Bapak-bapaknya pura-pura malu. Ya? Bapak-bapak, ada yang datangnya setiap hari itu uang 100.000 atau 5 tahun sekali? 5 tahun sekali. 5 tahun sekali. Kalau setiap hari namanya bantuan langsung tunai. 5 tahun sekali 100.000, ya. Kemudian kalau dibeli Surya 12 berapa biji itu? 4 bungkus. Jadi kalau bapak-bapak terima uang 100.000 itu, beli Surya 12 4 bungkus, nggak boleh merokok lagi 5 tahun. Bisa? Semuanya diam langsung. Tidak bisa. Bisa, karena itu hanya tambahan saja. Karena sebelumnya saya perokok dulu. Ada yang bilang sudah terima saja uangnya, nggak usah pilih. Ya, bapak mama semua, kalau saya bayar 100.000 di sini, 100.000 sini, 100.000 sini, 100.000 sini, saya sudah beli putus suara bapak mama. Saya tidak ada hutang dengan masyarakat dan saya tidak akan kerja untuk masyarakat, betul tidak? Bagaimana mungkin kita mau pejabat yang memperhatikan masyarakat kalau hanya untuk jadi pejabat saja dia pakai cara curang? Itu sama seperti saya anak sekolah, setiap hari saya belajar, 14 Februari saya ujian. Tapi mereka yang hanya main uang di belakang, itu anak sekolah yang tidak pernah belajar, di ujung mereka nyontek. Betul. Saya belum pernah dengar anak sekolah yang nyontek hidupnya sukses. Yang saya tahu ada yang mau kaya cepat dengan cara curang, ujung-ujungnya penjara. Itu yang saya tahu. Jadi siap melakukan yang berbeda untuk 2024? Siap. Siap tolak politik uang? Siap. Ada bapak mesti bilang, udah terima aja ibu, tidak usah pilih orang ini. Kompak. Ya? Bisa dukung PSI semua? Bisa. Ibu Jen nomor berapa? Nomor 1. Bapak Lawrence nomor berapa? 1. Nomor 1. Saya minta Lawrence tolong berdiri di sini. Coba saya mau tes. Tadi namanya siapa? Lawrence. Biasa dipanggil Bapak Christian, ya. Nanti di surat suara tidak ada Bapak Christian itu. Tidak ada Bapak Christian, tidak ada Bapak Yandri, tidak ada Bapak Mantan atau Bapak Rizal, ya. Adanya nama aslinya Laurentius Mila Dadi. Tolong lihat mukanya. Kemarin waktu saya pertama kali ketemu dia masih rada putih.
sekarang agak gosong. Ya, kenapa gosong? Karena dia selalu turun ke masyarakat. Percaya atau tidak, saya tidak ke SBD tanpa dia. Yang bawa masuk saya ke SBD adalah Lawrence. Yang pertama bawa saya keliling SBD 14 desa, Lawrence. Tanpa Lawrence, saya tidak di SBD. Nah, begitu juga Bapak Mama, ketika nanti saya di DPR RI, saya perlu mata, telinga, badan dan kaki untuk melihat masalah di masyarakat. Karena apa? Dapil saya 12 kabupaten, 4 pulau yang berbeda, 168 kecamatan, 2000 lebih desa. Saya tidak mungkin tahu semua permasalahan masyarakat. Jadi saya perlu badan, kaki, telinga untuk mendengar, dan itu lewat caleg-caleg provinsi dan kabupaten saya. Kalau beda warna, maka saya susah untuk membantu karena mereka akan minta orang lain, betul tidak? Tapi kalau satu warna, maka kita bisa bekerja sama. Provinsi Lawrence adalah mata dan telinga saya untuk Sumba 4 kabupaten. Saya yakin bantuan saya, Tuhan berkehendak Lawrence jadi, saya tidak akan tinggalkan dia. Dia akan menjadi saluran berkat untuk masyarakat Sumba. Melalui saya, dia yang akan alirkan. Ya. Jadi kita jaga satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Bapak Mama, kita kalau cari wakil rakyat gak usah yang terlalu pintar macam astronot itu. Ya, saya sudah pengalaman, saya di sekolah tidak pernah keluar dari 10 besar. Saya selalu yang terbaik di sekolah, baik di Indonesia maupun di Amerika. Saya mendapat penghargaan, saya sering dikirim keluar, 64 negara sudah saya jelajahi. Satu hal yang saya pelajari menjadi wakil rakyat adalah orang-orang yang mau kerja. Terlalu pintar juga percuma kalau dia tidak kerja. Betul? Betul, Bu. Mau ilmunya macam astronot, tapi kalau dia tidak kerja, maka semua sia-sia. Saya bisa kerja kenapa? Karena Bros Stefanus keliling masyarakat ada kebutuhan, saya bantu penuhi. Karena Lawrence keliling masyarakat di Kodi ada sumur bor yang kita harus aktifkan. Lewat dia saya alirkan itu sumur bor 89 meter. Jadi artinya apa? Kalau memilih wakil rakyat, pilih yang mau kerja, yang dari putih sampai gosong. Kalau saya jangan diharapkan gosong, karena tidak akan gosong. Ini settingan sudah dari sana. Ya. Jadi Bapak Mama ingat, Lawrence Yusni Ladadi nomor berapa? Nomor 1. Ibu Jen nomor berapa? Nomor 1. Terima kasih. Lawrence silakan duduk. Saya minta tim saya untuk bagikan spesimen surat suara. Nomor 1. Belum dapat ya? Joni ada kan? Sebentar ya, kita ambilkan spesimen surat suara. Saya lupa tadi ingatkan gara-gara mati lampu. Langsung bagi. Spesimen. Kita teman ya. Lawrence nomor berapa? Tuh kan, ingat burung terus. Nanti sampai KKS ingat burung juga tidak apa-apa, karena memang burungnya ada. Ya. Tapi tolong jangan tertawa sendiri, nanti KPPS bingung. Ya. Baik, terima kasih. Saya sudah menjelaskan semua. Luar biasa, terima kasih untuk kehadiran Bapak Mama semua. Saya tahu sekarang sudah lapar. Saya ucapkan banyak terima kasih. Shalom, selamat siang, Tuhan berkati. Ya, terima kasih Jen yang telah menyampaikan kata-kata orasinya. Acara selanjutnya saya minta kesediaan yang muntaber Bapak Pendeta untuk mengantar kita di doa siang, doa makan santap siang bersama. Waktu dan kesempatan saya persilakan.